Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Siti Aisyah. Nah, kalau minggu lalu kita mempelajari mengenai pentingnya membangun pola pikir positif di tengah pandemi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai amalan-amalan permudah segala hajat ataupun kebutuhan kita. Apa saja itu? Simak videonya dan juga praktekkan amalan-amalannya. Baik semuanya, tidak dapat dipungkiri, setiap manusia itu memiliki kebutuhan masing-masing, entah itu kebutuhan hidup, kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, dan banyak lainnya. Jadi bisa dipastikan semua orang itu memiliki kebutuhan masing-masing. Nah, agar kebutuhannya itu bisa tercapai atau keinginan kita atau cita-cita kita ingin tercapai dengan mudah, nah caranya itu bagaimana? Ada 3 kunci yang harus kalian pegang. Pertama yaitu usaha, doa, dan juga ikhtiar. Ketiganya ini saling bergantungan satu sama lain, saling berkaitan satu dengan lainnya. Oleh karenanya, jangan hanya berusaha saja tanpa diimbangi dengan doa, atau sebaliknya, kalian hanya doa saja tanpa diimbangi dengan usaha dan juga ikhtiar. Benar, kalau kalian ingin mendapatkan apa-apa, kalian harus usaha keras. Kalian harus berusaha sekeras mungkin, seperti itu. Tapi kalau seumpama kalian mengimbanginya dengan doa, otomatis segala hajat kalian, keinginan kalian itu akan dengan cepat dan juga dengan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya yaitu kita berbicara mengenai doa. Jadi doa ini bukan hanya dengan cara berdoa meminta kepada Allah atau curhat kepada Allah saja, tapi bisa dengan cara mengamalkan amalan-amalan. Apa saja amalannya? Pertama, sholat duha. Sholat duha adalah kesunahan bagi seorang muslim untuk dilakukannya, terutama ketika kita minta agar dimudahkan segala urusan kita dan juga segala hajat kita dipermudah. Caranya dengan sholat duha. Tapi jangan lupa, kalau kalian mau sholat sunnah atau melakukan ibadah sunnah lainnya, entah sholat duha, sholat tahajud, kalian harus ingat satu hal. Pastikan sholat wajib kalian itu sudah terlaksana dengan baik dan juga benar, dan tidak ada yang bolong-bolong. Bahwasanya dalam kitab Fathul Mud ini tuh dijelaskan, diharamkan seseorang itu sholat sunnah kalau masih memiliki tanggungan atau hutang sholat wajibnya. Oleh karenanya, kalau kalian mau melakukan sholat sunnah, perbaiki dulu sholat wajib kalian. Kalau semuanya kalian merasa pernah belum sholat, oh iya minggu lalu aku nggak sholat subuh, jadi kalian harus membayarnya dengan mengkodoknya. Karena apa? Karena sholat sunnah itu bisa menjadi haram kalau kita memiliki hutang atau belum mengkodok sholat wajib yang kita tinggalkan. Selain sholat duha yaitu sholat tahajud. Jadi usahakan kalian itu melakukan sholat sunnah tahajud secara istiqomah. Selain sholat duha, sholat tahajud, dan selanjutnya yaitu membaca surat waqiah. Jadi jangan lupa meluangkan waktu kalian untuk selalu membaca surat waqiah. Bisa 1 kali, 3 kali, bahkan 14 kali, tergantung kalian semampu kalian. Nah, usahakan ketika kalian mau membaca surat waqiah secara istiqomah, kalian mau menentukan berapa. Oke, aku mau membaca surat waqiah dalam 1 hari itu 1 kali, atau membaca waqiah langsung 14 kali. Tapi ya harus istiqomah. Kalau seumpama kalian udah bertekad mau membaca surat waqiah 14 kali, otomatis keesokan harinya usahakan kalian selalu mengamalkan dengan membaca surat waqiah 14 kali. Nah, waktu yang paling bagus adalah setelah asar dan juga setelah isya. Nah, seperti itu. Dan juga saya mau berbagi cerita sedikit mengenai surat waqiah dan juga amalan-amalan ini. Jadi selain saya mendapatkan amalan-amalan ini ketika di pondok, pengajian, dan berbagai macamnya, saya mendapatkan amalan ini dari orang terdekat saya. Siapakah dia? Jadi dia adalah bibi saya. Beliau menjadi ibu rumah tangga. Tapi saya melihat aktivitas sehari-hariannya itu seakan-akan segala hajatnya itu banyak terpenuhi. Sampai-sampai saya pernah bertanya kepada beliau, "Bu, saya lihat sepertinya segala apa yang ibu cita-citakan dengan mudah Allah berikan begitu saja. Amalan apa saja sih yang ibu amalkan?" Seperti itu. Atau prinsip apa sih yang ibu amalkan? Nah, ibu memberitahu bahwasanya kalau kalian ingin hajat-hajat kalian itu terpenuhi, pertama itu sholat duha. Jam 8 pagi atau 9 pagi itu selalu melaksanakan sholat duha seperti itu, dan juga selalu melakukan sholat tahajud. Dan yang terakhir yaitu waqiah. Beliau itu selalu mengamalkan surat waqiah 14 kali setelah sholat asar, dan beliau itu selalu mengusahakannya untuk terus istiqomah. Nah, dari situ saya juga sering bertanya kepada orang-orang yang saya anggap kaya, atau amalan-amalan apa sih yang diamalkan, kayak gitu, seakan-akan segala hajatnya itu terpenuhi, mudah terpenuhi gitu. Nah, kebanyakan dari mereka juga menjawab hal yang sama. Yang pertama yaitu sholat duha, dan juga jangan lupa untuk terus bersedekah. Karena ketika kalian bersedekah itu bukan
menyebabkan harta kalian itu semakin berkurang, tapi sebaliknya harta kalian akan semakin bertambah. Kalau seumpamanya kalian rutin untuk bersedekah, insya Allah Allah gantikan berlipat-lipat atas apa yang telah kalian berikan kepada orang, terutama bersedekahlah kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, lantas bagaimana kalau seumpama lingkungan kalian itu termasuk lingkungan orang kaya atau orang yang tidak membutuhkan bantuan kalian seperti itu? Nah, kalian bisa memanfaatkannya dengan bersedekah kepada makhluk Allah yang lain. Contohnya yaitu hewan. Jadi bersedekah itu tidak harus kepada manusia. Kalau terutama berusahalah bersedekah kepada orang atau siapapun itu yang benar-benar membutuhkan. Nah, contohnya ke hewan. Apalagi kalau seumpama kucing kampung. Kucing kampung yang tidak terawat dan juga banyak luka. Kebanyakan ada beberapa orang yang merasa jijik, bahkan mengusirnya jauh-jauh karena tidak mau tertular atau bagaimana dan tidak mau merawatnya. Nah, itu kesempatan buat kalian untuk membantunya dengan cara bersedekah. Sedekah itu tidak harus berupa uang, bisa berupa makanan, bisa berupa jasa kalian, bantuan kalian. Itu, jadi sedekah itu banyak macamnya. Bagaimana atau kemampuan apa sih yang kalian miliki dalam hal bersedekah seperti itu. Memang benar ya, Allah telah memberikan setiap makhluknya itu rezeki sesuai porsinya masing-masing. Tapi harus kalian ingat, bisa jadi Allah menitipkan rezeki orang atau rezeki hewan itu kepada kita. Oleh karenanya, jangan lupa untuk terus bersedekah setiap harinya. Entah itu bisa berupa rezeki uang, rezeki barang, rezeki makanan. Nah, kalau seumpama nih rezeki kepada kucing lo makannya cuma seberapa, itu tidak akan menghabiskan rezeki kalian secara tiba-tiba. Bahkan kucing makannya itu hanya sedikit gitu kan. Kenapa kalian tidak berusaha untuk memberinya makan meskipun hanya sedikit? Nah, itu adalah salah satu cara untuk bersedekah. Jadi kalau kalian ingin hajat-hajat kalian itu terkabul, jangan lupa untuk selalu bersedekah gitu ya. Ingat ya, bersedekah itu tidak akan menghabiskan harta kalian. Mungkin kalau sama secara logika itu menghabiskan harta kalian, tapi ini adalah kekuasaan Allah. Jadi Allah yang membalasnya secara langsung. Kalau seumpama kalian itu bersedekah, sering bersedekah, kalian akan dibalas oleh Allah itu secara berlipat-lipat. Tapi jangan lupa, usahakan kalian beribadah apapun itu untuk mencari ridho Allah. Jangan mencari karena keuntungannya. Entah aku beribadah kayak gini karena aku mau uang kayak gitu. Ya boleh-boleh saja, tapi alangkah lebih baiknya kita memperbaiki diri kita, memperbaiki niat kita dalam hal beribadah. Usahakan dalam beribadah pertama yaitu harus karena ridho Allah, untuk mencari ridho Allah seperti itu. Nah, kalau seumpama nih kalian sudah mengamalkan sholat duha, sholat tahajud, membaca surat waqiah, dan juga sedekah kepada orang-orang atau makhluk Allah yang lain, entah itu hewan dan juga lain sebagainya, tapi keinginanku atau kebutuhanku kok nggak dikabulkan ya? Nah, mungkin dari kalian pernah mengalaminya. Kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, berdoa sebanyak mungkin, dan juga berikhtiar. Terus kenapa belum dikabul-kabulkan juga? Berusahalah untuk terus berpikir positif. Mungkin Allah memiliki rencana yang lebih indah seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk bersolawat. Jadi solawat ini penting ya. Bahkan Allah dan malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi, masa kita enggak gitu kan. Dan ibadah, segala macam ibadah, kadang Allah menerimanya, kadang enggak. Tapi kalau sama solawat ini sudah pasti mendapatkan pahala, meskipun kita membacanya dalam keadaan nggak ada niat, asal membaca aja. Nah, kalian akan tetap mendapatkan pahala dari solawat-solawat tersebut. Dan juga ketika kalian memperbanyak membaca solawat, itu akan membuat hati kalian itu menjadi lebih tenang, lebih tentram, lebih dekat kepada Allah dan juga Nabi-Nya, seperti itu. Jadi jangan lupa, ketika kalian ingin segala hajat atau keinginan kalian itu terkabulkan, kalian harus mengamalkan 3 kunci: usaha, doa, dan juga ikhtiar. Nah, kalau kalian udah berusaha, berdoa. Nah, berdoa itu bukan hanya berdoa dan juga meminta kepada Allah saja, tapi dengan cara mengamalkan amalan-amalan seperti sholat duha, sholat tahajud, surat al-waqiah, sedekah, dan juga memperbanyak membaca sholawat. Dan yang terakhir, ikhtiar, serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kalian sudah berusaha dan juga berdoa. Tinggal Allah bagaimana menanggapi usaha dan doa kalian. Apakah Allah akan mengabulkannya sekarang atau kelak di akhirat nanti, seperti itu. Baik, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau seumpama kalian ingin segala hajat, cita-cita, keinginan, kebutuhan kalian itu tercapai dengan mudah, pertama kalian harus mengingat 3 kunci: usaha, doa, dan juga ikhtiar. Nah, kalau semuanya kalian sudah berusaha semaksimal mungkin, tinggal berdoa kepada Allah dan juga curhat kepada Allah. Nah, dari situ, setelah itu kalian berusaha mengamalkannya, mengamalkan sholat duha, tahajud, waqiah, sedekah, ataupun sholawat, seperti itu. Dan yang pastinya, setelah kalian berusaha dan juga berdoa, tinggal ikhtiar menyerahkan diri kepada Allah. Baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.